Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma. Bab air. Ta'riful ma, pengertian dari air. Yakni wasailun syaffafun latifun. Dia yang mengalir, yang lembut, tipis. Yatalawwanu bil launil ina. Syafaf artinya bening. Bening. Latif lembut. Yatalawwanu bil launil ina, yang berwarnanya itu sesuai tempat gitu. Yakhluqullahu ar-rayya 'inda tanaulihi. Allah Ta'ala ciptakan terhadap kesegaran ketika mengkonsumsinya. Aqsamul miyah min haitsu mahalluha wa asluha sab'atun. Bagian-bagian air dari tempat-tempatnya dan asal-asalnya itu ada 7. Salah satu sama Dari segi tempatnya, bukan tempat-tempatnya. Dari segi tempatnya dan asal-asalnya. Sab'atun Sama dari sumbernya, bukan asal, bukan sumber-sumbernya. Dari tempatnya dan sumbernya gitu. Sumbernya sab'atun itu ada 7. Salah satu minas sama 3 diantaranya dari langit. Wahia, dan itu adalah miyahul matar wal salaj wal barad. Air hujan, terus salju dan embun dan barad. Arba'atun al-ard, dan 4 dari bumi. Wahia miyahul bahri wal bi'ir wal nahar wal ain, yakni air laut, air sumur, air sungai dan mata air. Nah, dari sini ente paham semua kali? Nggak ada yang bingung atau gimana? Atau butuh dijelaskan? Mata air gitu. Mata air, sebenarnya sumber mata air tuh. Mata air kan dari tanah muncul gitu. Airnya ngalir terus, nggak habis-habis mata air tuh. Nah, itu bisa dipakai bersuci kita. Bisa gitu. Ya, lanjut. Lanjut. Afdalul miyah nazamaha ba'duhum. Faqala, adapun utama-utamanya air di dalam apa yang telah dinazamkan tadi. Air yang paling utama, air-air yang paling utama, Air-air yang paling utama nazamaha yang telah dinazamkan tadi. Ba'duhum, dari sebagian mereka. ulama. Dari sebagian ulama. Faqala, maka berkata, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyyin muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsar fanayli nusra thumma baqil anhar. Dan utama-utamanya air itu air yang keluar dari darinya Nabi Muhammad SAW. Wal muttaba' yalihi ma'un zamzam, dan yang kedua air dari air Zamzam. Ya, kemudian air Telaga Kautsar. Setelah itu air Sungai Nil yang di Mesir. Setelah itu sisaan dari semua air itu yang ada di bumi itu. Sisa-sisa, maksudnya sungai-sungai yang selain disebutkan tadi, air-air atau sungai-sungai yang disebutkan tadi itu. Emang ada sungai? Ada. Kayak sungai apa? Irak, nah, yang ada di Irak, Furat, nah, itu ada sungai. Nah, itu bisa dijadikan. Nah, itu. Selain sungai-sungai yang disebutkan tadi itu. Ya. Nah, berarti kesimpulannya ini yang paling utama. Berarti yang tadi air 7 yang bisa dipakai bersuci, yang 7 itu bukan keseluruhan, berarti umumnya. Umum yang biasa dipakai. Nah, ini ada lagi tambahannya, berarti ini urutan air yang paling utama, berarti Abdol kan? Abdol, air yang paling utama, berarti urutannya ini. Nah, terus bagaimana bisa dipakai suci? Bisa, berarti itu karena suci kan. Terus Aqsamul miyah min haitsul hukmi, bagian-bagian air dari segi hukum. Al-awwal at-tahir bi nafsihi, al-mutahhir li ghairihi, yusamma at-tahur wal mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci di dalam dirinya saja, dalam dirinya. Al-mutahhir li ghairihi, yang dapat mensucikan, li ghairihi, selain darinya. Wa yusamma at-tahur wal mutlaq, diwiri kepada yang lain.
oleh dari kepada yang lain. Wa yusamma tahur wal mutlaq. Dan dinamakan air tahur wal mutlaq dan air mutlaq. Wa makna mutlaq, dan adapun makna dari mutlaq ay mutlaqun anil qaidi anil qaidi lazim 'inda al-'alim bi halihi min ahli al-'urfi wal lisan. Yakni mutlak dari kaidah yang lazim apa namanya, indal ulama, di sisi orang alim. Mutlakun terlepas, terbebas, an qaidi lazim, dari ikatan yang mengikat. Indal alim menurut orang yang mengerti. Indal alim menurut orang yang mengerti. Halihi, di apa, dengan keadaannya air. Min ahli urfi wal lisan, di apa, dari orang yang Adat kebiasaan, uruf, ahli uruf, biasanya adat kebiasaan, walisan dan bahasa. adat kebiasaan dan Bahasanya. Wala yahtaju ila taqyid, maka tidak membutuhkan pada taqyid, Kata tambahan. Ya air itu air, makanya dinamakan kan air mutlak. Kenapa dinamakan air mutlak? Karena dia la yahtaju ila taqyid, dia nggak membutuhkan kepada kata tambahan atau kata lain. Contoh, kalau kopi ada tambahannya air, kopi. Kalau ini benar mutlak. Paham kan? Yang maksudnya ini, yang dimaksudkan qaid lazim di sini kan tadi tuh mutlakun, terlepas, terbebas dari qaid lazim, qaid yang tidak terikat. Contoh, ente dari sini ngambil air, ente pindahin ke gentong, jadi air juga. Nah, air gentong gitu kan, jadi air juga. Tapi berubahlah, bisa berubah apa? Pala yahtaju ila taqyid, maka tidak membutuhkan kata, maka si air tersebut tidak membutuhkan kata yang lain. Tapi bisa berubah nanti. Bukan air mutlak namanya ketika ente menyatakan, ketika ente membuat yaitu kopi, maka berubah kan? Asalnya air mutlak, ente bikin kopi atau bikin bunga mawar atau es buah, pasti itu air kan? Air, cuman bukan dinamakan jadi air, bukan. Jadi nggak mutlak kan? Kan terikat. Kemarin juga di usul fikih dibahas masalah muqayyad, mutlak, yang terikat dan tidak. Kata anak, kalau namanya minyak ya minyak, berarti mutlak minyak. Ketika kata anak bilang minyak angin, minyak telon, berarti itu sudah terikat. Nah, begitupun air. Ketika masih air, itu masih mutlak. Ketika terikat dengan kata lain, atau bahasa kita berubah namanya. Nah, air bisa berubah namanya, maka itu dinamakan air mutlak kan. Contohnya kayak kembang, air kembang. Pasti, ya asalnya kan air, cuman namanya udah aja air kembang. Begitu juga air kopi, jadi kopi. Atau es buah kan asalnya air kan. Nah, karena sudah dicampur, sudah apa segala macam, fermentasi dan lain, jadi es buah. Maka nggak mungkin ente menamakannya yaitu air atau air buah. Kan tadi apa namanya, pala yahtaju ila taqyid, nggak membutuhkan kata tambahan. Nggak mungkin air buah ini mah, nah nggak bisa seperti itu. Tentu selalu wa misluhu tadi. Pemithul muqayyadu bi qaydin munfaq, dan contohnya, dan contoh air, dan contoh air itu al muqayyad bi qaydin munfaq, apa namanya, yang tidak terikat saja. Yang terikat dengan ikatan yang munfaq, terlepas, terpisah, dengan ikatan yang terpisah. Kama il-bi'r, seperti air sumur, wa ma'il bahri, dan air laut, sama ma'an mutlaqan taharatu bi. Maka dinamakan air mutlak dan sah dan satu harah dengan air itu saja. Nah, itu tuh. Yang ini ente pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya? Iya. Udah pernah tahu belum masalah ini? Udah ya? Nanti nggak usah dijelaskan ya. Kait munfak udah paham ini kan? Terlepas. Iya. Bi khilafil muqayyid bi qayd lazim kama iwarat wal qahwa wal 'ashir, dan berbeda saja. Berbeda terkait dengan kaitan yang aja tadi bahasa. Yang selalu ada kaitan, yang selalu diikat. Yang selalu terikat saja. Air tersebut. Kama ilwardi, seperti air mawar. Wal qahwa, air kopi. Wal 'ashir, air Anggur. Kalau yusamma ma'an mutlaq, maka yang tadi itu tidak dinamakan air mutlaq. Wala tasuna taharah, dan tidak sah taharahnya.
bihi dengan air tadi. Udah. Udah. Ada yang mau tanyain ente? Yang mana? Gak paham? Mantap. Paham ya? Gampang ya? Gampang.